Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Adapun materi kita pada hari ini adalah tentang pecahan, ya. Dan materi-materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pengenalan tentang pecahan, kemudian membandingkan nilai suatu pecahan. Jadi ada dua materi yang akan kita pelajari. Sekarang kita lihat tentang pengertian pecahan. Jadi pecahan itu adalah bilangan yang tidak bulat. Bisa diartikan juga bahwa pecahan itu adalah beberapa bagian dari suatu bilangan bulat. Nah, bentuk pecahan ini terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang biasanya di atas dan penyebutnya di bawah. Contohnya 3/4. 3/4. 3 ini disebut dengan pembilang. Kemudian 4 disebut penyebutnya, ya. Yang 4 disebut dengan penyebutnya. Penyebut. Arti dari pecahan di atas adalah, jadi arti dari 3/4 itu artinya 3 bagian dari 4 bagian yang ada. 3 bagian dari 4 bagian yang ada. Contohnya, ini saya ambil seumpamanya kita kan biasa beli coklat, ya, beli coklat Cadbury ke, coklat Silver Queen kan, yang ada kotak-kotaknya, ya. Nah, saya memakan dari satu batang coklat ini ada 4 sekatan. Saya memakainya 3 sekatan dari 4 sekatan yang ada. Nah, ini sama juga dengan 3/4. Nah, selain jadi bentuk 3/4 ini dinamakan juga dengan bentuk pecahan biasa. Selain dari pecahan biasa, ada nama pecahan campuran. Pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari campuran bilangan bulat dan bilangan pecahan, ya. Jadi sekali lagi, pecahan campuran itu ada pecahan yang terdiri dari campuran bilangan bulat dan bilangan pecahan. Contohnya, saya makan 2 buah coklat yang masing-masing coklatnya ini tersedia ada 2 buah coklat. Yang masing-masing coklatnya itu ada 4 sekatan. Nah, saya makan yang satunya 1 bagian, yang satunya 3/4. Nah, saya makannya adalah 1/3/4. 1/3/4 ini dinamakan bentuk pecahan campuran. Selanjutnya kita akan menyederhanakan pecahan. Apa itu menyederhanakan pecahan? Jadi suatu pecahan itu bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya itu bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, selama masih bisa dibagi dengan suatu bilangan yang sama, maka pecahan tersebut masih bisa disederhanakan. Nah, dengan kata lain, pecahan akan menjadi bentuk yang paling sederhana jika pembilang dan penyebutnya dibagi dengan FPB dari keduanya. FPB itu apa, anak-anak? Ya, FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar dari keduanya, maksudnya dari penyebut dan pembilangnya, ya. Saya ambil contoh di sini, tulislah bentuk paling sederhana dari pecahan 20/32. Nah, di sini saya mau memakai dari yang ini dulu, bahwa satu pecahan bisa disederhanakan jika pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi kita bagi dulu dengan bilangan yang sama. Kita bagi misalnya dengan 2. 20 dibagi 2. 20 dibagi 2 berarti penyebut dan pembilangnya kan harus dibagi dengan bilangan yang sama. Berarti 32 juga dibagi 2 kan. 20 dibagi 2 itu dapatnya 10. 32 dibagi 2 dapatnya adalah 16. Itu 10/16. Apakah 10/16 ini sudah sederhana? Oh, belum, ternyata masih bisa disederhanakan lagi, atau masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama lagi. Kita bagi dengan berapa? 10 kita bagi dengan, coba dibagi dengan 2 lagi. 10 dibagi 2 dapat 5. 16 dibagi 2 dapat 8. Berarti 5/8. Apakah 5/8 ini udah paling sederhana? Iya, tidak bisa dibagi lagi. Nah, sekarang coba kalau kita membaginya
atau kita pakai dengan menggunakan FPB. Kalau kita menggunakan FPB, ya, kalau kita menggunakan FPB harus kita cari FPB dari kedua bilangan ini, dari penyebut dengan pembilangnya. Sekarang kita cari FPB dari 20 dan 32. FPB dari 20 dan 32. Nah, sekarang kita lihat 20 itu faktorisasi primanya ada berapa? Ada berapa apa-apa aja faktorisasi prima dari 20? 20 itu adalah 2 pangkat 2 dikalikan dengan 5. Saya ajarkan caranya di sini ya. Pakai pohon faktor. 20 dibagi dengan, namanya faktorisasi prima, berarti harus dibagi dengan bilangan prima. Mulai dari bilangan prima terkecil. 20 dibagi 2 dapat 10. 10 kita bagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil tadi, kita bagi lagi 2. 10 bagi 2 dapat 5. Nah, 5 ini dibagi dengan bilangan prima berapa? Ya 5. 5 dibagi 5 dapat 1. Jadi faktorisasi prima dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2 itu adalah 2 pangkat 2 kali 5. Nah, sekarang 32 itu faktorisasi primanya berapa? Kita cari 32 dibagi dengan bilangan prima terkecil berapa? 2 kan? 32 bagi 2 dapat 16. 16 bagi lagi dengan bilangan prima yang terkecil yang bisa dibagi, yaitu 16 bagi 2 dapat 8. 8 bagi 2 lagi dapat 4. 4 bagi 2 lagi dapat 2. 2 bagi 2 lagi dapat 1. Berarti ada berapa? 2-nya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini 2 pangkat 5. Nah, FPB kalau udah dapat kayak gini bisa kita tentukan FPB-nya. FPB-nya adalah berapa? Jadi FPB-nya adalah yang ada irisannya. Yang ada irisan di sini hanya 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 5 kan? 5 sini tidak ada irisan. Nah, yang ada irisan dan pangkatnya yang terkecil. Pangkat terkecil berapa? 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya. Jadi kalau gitu, kalau kita langsung pakai dengan menggunakan FPB, kalau kita menggunakan FPB, jadi ini tadi dengan cara yang pertama kan, dengan dibagi dengan bilangan yang sama sampai bilangan itu menjadi bilangan yang sangat sederhana. Jadi kalau masih bisa belum sederhana, bagi lagi. Nah, ini cara pertama. Cara kedua kita menggunakan FPB. Jadi dengan menggunakan FPB berarti kedua-dua dari penyebut dan pembilang kita bagi dengan FPB-nya. Dia di sini 20 per 32. Sama-sama kita bagi dengan FPB-nya. FPB-nya kan 4 kan? Berarti 20 dibagi 4 sama dengan 5. 32 dibagi 4 sama dengan 8. Jadi 5 per 8. Ini terserah mau pakai cara yang mana. Cara yang pertama boleh, cara yang kedua boleh juga. Yang penting ada hasilnya kalau saya ya. Ini saya hapus dulu ya yang di atas ini ya. Hapus. Kita mau menyelesaikan yang nomor 2. Nomor 2-nya ya. Sekarang 30 per 45. Ini saya naikkan ke atas ya nomor 2-nya ya. Nomor 2 30 per 45. 30 per 45. 30 per 45. Terserah mau pakai KPK atau mau pakai cara yang dibagi dengan bilangan yang sama sampai hasilnya menjadi bilangan pecahan yang sederhana boleh. Jadi saya contoh ini, kalau saya bagi umpamanya 30 dengan 45 ini bagi berapa bilangannya? Saya hapus ini. Belum ini 30 per 40. 30 per 40. 30 per 45 kita bagi dengan bilangan berapa ya? Oh, coba kita bagi dengan
5. 30 bagi 5. 30 bagi 5 dapat 6. 45 bagi 5 dapat 9. 6 per 9. Udah sederhana belum 6 per 9? Belum, masih bisa kita bagi berapa lagi? Bagi, sama-sama dibagi 3. Bagi 3. 6 bagi 3 dapat 2. 9 bagi 3 dapat 3. 2 per 3. 2 per 3 ini adalah pecahan yang paling sederhana ada, ya. Nah, mau pakai EPB silahkan pakai, cari EPB dari 30 dengan 45. Itu EPB-nya adalah 15, ya. Nah, cari sendiri nanti. Nah, sekarang yang ketiga. Contoh yang ketiga itu adalah ada satuannya, ya. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga itu ada satuannya. Contoh yang ketiga 20 cm, ini ada satuannya. Contoh yang ketiga 20 cm per 5 meter. Nah, satuannya ada satuan cm dan ada satuan meter. Nah, kalau ketemu soal untuk membandingkan ada satuan lah, ya, kita jadikan satuan yang terendah. Di sini cm dengan meter, yang terendah siapa? Cm kan. Sekarang kita ingat tangga dari konversi satuan, ya. Milimeter. Ini desimeter. Ini sentimeter. Ya. Nah, kalau dari meter jangan kita naikkan dari sentimeter ke meter, ya. Nah, kita turunkan dia dari meter ke sentimeter. Meter ke desimeter kalikan 10, desimeter ke sentimeter kalikan 10. 10 kali 10 berapa? 100 kan? Berarti ini 20 cm per 5 dikali 100 cm, ya, satunya udah cm. Jadi 20 cm per 500 cm per 500 cm. Satunya udah sama kan? Udah sama-sama cm. Berarti cm dengan cm dan coret ini, ya. Nah, sekarang 20 per 500. Nah, mau pakai EPB boleh, mau langsung dibagi juga boleh. Coba kita bagi 20 bagi berapa? Oh, 20 dibagi coba dibagi 20 dibagi 10, ya. Kita bagi di sini seterusnya 20 per 500. 20 per 500. 20 dibagi 10, bagi 10 dulu, coba bagi 10. Berarti di sini penyebutnya dibagi 10 juga. 20 bagi 10 adalah 2. 500 bagi 10, 50. Udah sederhana belum? Belum, masih bisa kita sederhanakan lagi. Sama-sama kita bagi berapa? 2 kita bagi dengan 2. Dapat 1. 50 dibagi 2 juga. 50 bagi 2 dapat 25. Jadi 1 per 25 ini adalah bentuk pecahan yang paling sederhana dari 20 cm per 5 meter. Selanjutnya kita akan membandingkan nilai suatu pecahan. Jadi untuk membandingkan dua bilangan pecahan, maka kedua pecahan itu harus memiliki penyebut yang sama. Nah, setelah penyebutnya sama, maka pembilangnya yang akan kita bandingkan, ya. Jika penyebutnya itu tidak sama, maka harus membuatnya menjadi sama, ya. Nah, sekarang kita lihat 4 contoh, ya. Contoh, isilah titik-titik berikut dengan tanda ini lebih besar atau lebih kecil, ya. Nah, sekarang kita lihat 4 nomor 1, 4 per 7 titik-titik kita bandingkan dengan 5 per 7. Sekarang kita lihat penyebutnya udah sama, ya, sama-sama 7. Berarti tinggal kita bandingkan pembilangnya. Di sini 4,
ini 5. Yang lebih besar adalah 5 atau 4 lebih kecil dari 5. Maka tandanya adalah 4 lebih kecil dari 5. Nah sekarang 2/5 kita bandingkan dengan 4/7 ya. 2/5 kita bandingkan dengan 4/7. Nah harus kita samakan dulu penyebutnya ya. Terus kita samakan penyebutnya. Kita samakan 5 dengan 7 ini berapa, kita samakan ya, dikalikan ya. Jadi 35, 5 kali 7 kan 35, kita samakan 35. Ini 35 kita bandingkan lagi dengan, samakan dulu penyebutnya 35. Nah sekarang kita lihat di sini 5 yang ini ya, dikali berapa supaya dapat 35? 5 kita kalikan berapa supaya dapat 35? Ya 5 dikali 7. 5 dikali 7 dapat 35. Otomatis pembilang yang pembilang yang 2 ini, 2 atau 2 ini juga harus kita kalikan dengan 7. Pengisian di sini 2 kali 7 berapa? 14. Sekarang yang ini 7 kali berapa supaya dapat 35? Iya 7 kali 5. Karena penyebutnya dikalikan 5, otomatis pembilangnya juga dikalikan 5. Berarti 4 kalikan dengan 5. 4 kalikan dengan 5. Kita kalikan dengan 5. 4 kali 5 berapa? 20. Udah sama kan penyebutnya, sama-sama 35. Ini 14 ya. Sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan 14 dengan 20 karena penyebutnya udah sama kan, kita bandingkan pembilangnya 14 dengan 20. Besaran mana? Besar 20 atau 14 lebih kecil dari 20. Nah ini seperti ini kan. Berarti ya, kita kembali lagi ke soal asal. Berarti 2/5 itu lebih kecil dari 4/7. Nah soal yang ketiga, 2/5 dengan 1/3. 2/5 dengan 1/3. Jadi 2/5 kita bandingkan dengan 1/3. Sama-sama kita kalikan penyebutnya ya, kita kalikan penyebutnya. Berarti di sini per 15. Sini kita bandingkan dengan per 15 juga. Nah, sekarang lihat 5 supaya jadi 15 itu kan dikalikan dengan 3 kan? 5 supaya jadi 15 kita kalikan dengan 3. Otomatis 2 juga harus kita kalikan dengan 3. 2 kali 3 berapa? 6. Sekarang 3 untuk jadi 15 dikalikan dengan 5. 3 kali 5 sama dengan 15. Otomatis 1 juga harus kita kalikan dengan 5. Dapatnya 1 kali 5 adalah 5. Sekarang baru kita bandingkan karena penyebutnya udah sama, pembilangnya kita bandingkan 6 dengan 5. 6 lebih besar dari 5. Mati tandanya seperti ini kan. Jadi 2/5 lebih besar dari 1/3. Nah selanjutnya kita akan mengurutkan pecahan. Di sini kalau kita mengurutkan pecahan itu berarti ada beberapa pecahan. Nah di sini dalam mengurutkan pecahan kita harus bisa membandingkan nilai pecahan itu dengan cara menyamakan penyebutnya. Nah sekarang saya langsung ambil contoh. Urutkan pecahan 2/3, 1/4, 5/6, 3/8. Sama kalau kita mengacu ke contoh membandingkan suatu pecahan yang sebelumnya, kita kan dikali ya kan, penyebutnya kita kalikan. Kalau ini kalau kita kalikan sangat besar sekali kan. Nah kalau di dalam materi mengurutkan pecahan ini, saya sangat menyarankan
untuk menyamakan penyebutnya ya, penyebutnya ini kan ada 3, 4, 6, 8, harus kita cari KPK-nya. Jadi kita cari KPK-nya. Cari KPK dari penyebutnya ya. Jadi penyebutnya itu kan adalah 3, 4, 6, 8, 6, 8 ya. Nah, sama seperti kita mencari FPB sebelumnya, kita menggunakan faktorisasi prima kan. Jadi mencari dengan faktor primanya. Faktor prima dari 3 itu adalah 3. Faktor prima dari 3 adalah 3. Faktor prima dari 4, buka lagi yang lalu. 4 itu kan 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Faktor prima dari 6. 6 dibagi dengan 2 dapat 3. 3 bagi 3 dapat 1. Berarti 2 kali 3. Faktor prima dari 8. Ada juga yang saya berikan contoh yang lalu itu kan 2 kali 8 bagi 2 4. 4 bagi 2 2. 2 bagi 2 1. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Nah, KPK dari 3, 4, 6, dan 8 ini kita cari adalah kombinasi dari bilangan yang ada, kemudian pangkat yang tertinggi yang dipakai. Kalau ada irisan kita pakai pangkat tertinggi. Contoh kayak gini, 2 pangkat 2, 2 dengan 2 pangkat 3. Yang tertinggi pangkatnya berapa? Yang tertinggi pangkatnya adalah 2 pangkat 3. Jadi KPK-nya saya tulis di sini, KPK-nya 2 pangkat 3. Kemudian bilangan yang ada di sini lagi, walaupun di sini ada tadi lihat ya, ini 2 pangkat 2, 2 dengan 2 pangkat 3, walaupun di sini tidak ada 2-nya, tetap dipakai 2-nya. Pokoknya kombinasi bilangan. Begitu juga dengan 3. Kemudian 3 hanya 3 pangkat 1 atau 3. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. 8 kali 3 adalah 24. 8 kali 3 sama dengan 24. Berarti KPK dari 3, 4, 6, dan 8 ada 24. Ya, sekarang kita mulai mengurutkan. Ini kita jawabnya, saya tulis di sini 2 per 3, kemudian 1 per 4, kemudian 5 per 6, 5 per 6, yang terakhir adalah 3 per 8. Kita samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK tadi kan, per 24. Ini per 24. Ini per 24. Di sini juga per 24. Nah, sekarang kita lihat nih, ini kan berurutan ya. Nah, nih kalau sejajar ya. 3 kalikan berapa supaya dapat 24? 3 kalikan 8, otomatis 2 dikalikan 8 juga dapat 16. Seperti saya. Nah, 4 kalikan berapa supaya dapat 24? 4 kali 6. Berarti 1 juga kita kalikan dengan 6. 1 kali 6 adalah 6. Sekarang 6 supaya jadi 24 dikalikan 4. 6 kali 4 sama dengan 24. Otomatis 5 juga dikalikan dengan 4. 5 kali 4 adalah 20. Nah, yang terakhir 8 kalikan berapa sama dengan 24? 8 kali 3 sama dengan 24. Otomatis bilangnya 3 kali 3 adalah 9. Nah, kita baca soalnya lagi. Urutkan pecahan dalam urutan naik. Kalau dalam urutan naik berarti dari yang terendah sampai ke tertinggi. Penyebutnya udah sama, tinggal kita bandingkan pembilangnya dari yang terendah sampai tertinggi. Berarti yang terendah kan ini sama, kemudian kedua ini, kemudian ketiga yang ini, kemudian yang keempat. Nah, kita biasanya soalnya kan pilihan berganda. Jadi kalau urutannya kita jangan pakai, tapi kita pakai yang di atasnya. Jadi urutannya adalah ini apa?
angkanya kecil. Jadi urutannya adalah adalah 6/4 ini kan 1/4 kan? 1/4. Kemudian yang keduanya 3/8. Berikutnya adalah 2/3. Berikutnya adalah 5/6. Nah, itu ya. Jelas kan? Saya ambil contoh lagi yang kedua. Urutkan pecahan 3/4, 5/6, 7/12, 1/18 dalam urutan turun. Sama dengan yang tadi, kita cari KPK-nya. Jadi cari KPK dari KPK itu lupa saya tadi kasih tahu, takut lupa waktu di SD kan udah belajar sebenarnya kelipatan persekutuan terkecil ya KPK. Jadi cari KPK dari 4, 6, 12 dan 18 ya. Nah, faktorisasi prima dari 4 itu adalah 2/2. Faktorisasi prima dari 6 adalah 2 kali 3. Faktorisasi prima dari 12 bagi 2 sama dengan 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. Berarti faktorisasi prima dari 12 adalah 2/2 dikalikan dengan 3. 2/2 4, 4 kali 3 12. Faktorisasi prima dari 18 itu adalah 18 bagi 2 9 kan? 9 bagi 3 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. Jadi 2 kali 3/2. Nah, KPK dari 4, 6, 8, 12 itu adalah kombinasi dari bilangan yang ada dengan pangkat terendahnya. Pangkat tertinggi, pangkat tertingginya. Sekarang 2/2, 2/2. Yang berarti pangkat tertingginya adalah 2/2. 2/2. Sekarang 3/2. Berarti yang tertinggi adalah 3/2. 2/2 sama dengan 4. 3/2 9. 4 kali 9 sama dengan 36. Jadi KPK dari 4, 6, 12, 18 adalah 36. Nah, sekarang kita urutkan. Jawab 3/4. Kemudian 5/6. Kemudian 7/12. Terakhir adalah 1/18. Samakan penyebutnya, kita cari KPK-nya berapa kan? Cari KPK-nya dapat 36. 36 dapat 36 dulu ya. Nah, sekarang 4 kali berapa sama dengan 36? 4 kali 9, betul kan? 4 kali 9 sama dengan 36. Otomatis pembilangnya 3 juga harus dikalikan dengan 9 sama dengan berapa? 27. 3 kali 9 sama dengan 27. Sekarang di sini keduanya 6 kali berapa sama dengan 36? 6 dikali 6 sama dengan 36. Otomatis pembilangnya 5 dikalikan 6 juga berapa? 30. Lanjut lagi, 12 kali berapa sama dengan 36? 12 dikali 3. Otomatis pembilangnya juga dikali 3. 7 kali 3 sama dengan 21. Lanjut di sini, 18 kali
Berapa sama dengan 36? Kali 2. 18 kali 2 sama dengan 36. Berarti 1 kali 2 juga sama dengan 2. Kita tidak boleh buru-buru. Baca dulu soalnya. Urutkan pecahan 3/4, 5/6, 7/12 dalam urutan turun. Kalau turun berarti dari yang tertinggi ke terendah. Yang tertinggi siapa di sini? Dalam urutan turun berarti dari yang tertinggi ke terendah ya. Yang tertinggi siapa di sini? Ini tertinggi. Ya. 30/36 yang pertama. Kedua siapa? 27/36. Yang ketiga siapa? 21/36. Yang keempat mana? 2/36. Ini maaf bukan 1, saya salah sebut, saya tulisnya ini bukan 1/11. Ini 11, berarti ini saya ulang tadi ya, 18 kali 2 sama dengan 36, 11 kali 2 sama dengan 22. Jadi di sini yang ke 1, 2, 30, yang ini kedua, ini ketiga ya. Ini ketiga. Dan yang keempat ini. Nah sekarang kalau dalam pilihan ganda biasanya yang dipakai biasa soalnya kan dalam pilihan ganda yang dipakai bukan yang di bawah sini ya, tapi yang soal pertamanya. Jadi urutannya adalah urutannya adalah ya. Berarti ini kan pertama kan 5/6. Kemudian 3/4. Kemudian 11/18. Dan terakhir adalah 7/12. Nah, demikianlah penjelasan saya mengenai materi pengertian tentang pecahan, kemudian menyederhanakan pecahan, membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Kalau kalian amati, pelajari, ikuti dengan seksama, insya Allah kalian bisa ya. Nanti supaya lebih mahir lagi, lebih paham lagi tentang konsep ini, akan saya berikan tugas latihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.